Saya kalau jadi Jokowi, itu saya harus reformasi total. Semua KPK dan juga MK dan sebagainya. Anwar Usman seharusnya tidak ada di posisi itu. Begitu. Satu lumbung ini semua sudah tikus semua. Begitu. Ke depan, demokrasi itu harus diisi dengan gagasan dan ide dan visi. Bukan atas dasar Anda gimmick joget-joget, Anda kasih gantungan kunci. Politik dinasti sekarang posisinya dengan seperti itu, ya saya rasa sangat tidak etis. Begitu. Anaknya sendiri dimajukan jadi cawapres. Begitu. Anaknya sendiri terus tiba-tiba ada yang jadi wali kota, ada yang tiba-tiba jadi ketua umum parpol. Semakin lama kok semakin frontal sekali, saya bilang begitu. Apakah ternyata kekuasaan se-addicted itukah, ternyata seracun itukah kekuasaan sampai buat orang seperti itu? Bagi saya sekarang parpol tidak ada harganya. Semua parpol saya rasa sama saja sekarang. Jadi teman-teman, maka dari itu ayo kita semua saling bersinergi. Tidak harus hal besar, tapi hal kecil sudah bisa membantu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Reno, saya dari arsitektur ITB. Saya mahasiswa arsitektur di ITB. Kalau kita bicara tentang politik dinasti dan korupsi ya, sebenarnya sekarang kalau dilihat secara faktual cukup sederhana. Ya memang sudah secacat itu, Anwar Usman seperti itu, korupsi bahkan ketua KPK ditangkap seperti itu, begitu. Bagi saya kalau jadi Jokowi, itu saya harus reformasi total. Semua KPK dan juga MK dan sebagainya. Anwar Usman seharusnya tidak ada di posisi itu, begitu kalau bicara secara faktual ya. Bagi saya itu memalukan sekali, cuman kepalanya dicopot tapi ternyata kan sistemnya ternyata yang salah. Satu lumbung ini semua sudah tikus semua, begitu. Nah, tapi kalau kita bicara sendiri tentang politik dinasti, secara hukum orang bilang semua nggak ada yang salah kok. Apa ada hukum yang menyalahi begitu dan sebagainya mengatur? Nggak ada, nggak salah. Tetapi Anda satu langkah ke arah paternalisme begitu, dan itu tidak baik begitu secara demokrasi dalam konteks demokrasi ya. Dalam arti bahwa ke depan demokrasi itu harus diisi dengan gagasan dan ide dan visi. Bukan atas dasar Anda gimmick joget-joget, Anda kasih gantungan kunci, tapi terus ya Anda berdebat seperti itu, saya rasa itu bukan secara substansial begitu. Jadi bagi saya politik dinasti sekarang posisinya dengan seperti itu, ya saya rasa sangat tidak etis begitu di sini. Itu tentang politik dinasti. Nah, lalu sekarang saya rasa politik dinasti itu bagaimana sih? Kenapa kok indikasinya seperti itu? Ada politik dinasti dan sebagainya. Ya kalau Anda lihat sendiri, anaknya sendiri dimajukan jadi cawapres begitu. Anaknya sendiri terus tiba-tiba ada yang jadi wali kota, ada yang tiba-tiba jadi ketua umum parpol, begitu. Padahal bagi saya, oke, variabel politik dinasti mungkin tidak disalahkan secara hukum, tapi Anda bisa pakai variabel-variabel lainnya. Ada aturan, ada komponen-komponen negara yang harusnya bisa bahwa oke, kamu mungkin anaknya Jokowi ya, tapi Anda harus punya gagasan, punya ide lebih loh. Dan parpol itu sangat berperan sekali di sana. Tapi apa sekarang? Parpol tuh isinya cuman orang-orang yang gimmick, orang-orang yang model elektoral saja begitu. Dan sekarang kita lihat sendiri parpol-parpolnya diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten. 2 hari, 2 minggu jadi masuk, tiba-tiba jadi ketua umum dan sebagainya. Saya rasa itu sangat memalukan bagi demokrasi kita begitu. Nah, jadi kalau kita bicara soal itu, bagi saya ya harus diperkuat begitu. Mungkin tadi Gibran bisa bicara, oke kita harus turun ke jalan apa dan sebagainya. Oh iya, itu salah satu cara bagi saya sangat memungkinkan begitu. Tapi komponen-komponen semua itu harus bersinergi. Mulai dari masyarakat, saya bilang masyarakat itu jangan mau dibodohi sama capres-cawapres. Jangan mau dibodohi oleh pemimpin-pemimpin yang cuma model-model biasa doang. Begitu. Anda harus pintar. Berapa sih orang-orang seperti yang mempunyai kapasitas untuk bisa milih? Oke, Anda dipilih karena Anda berdasarkan visi misi, begitu. Coba Anda tanya deh,
berapa anggota dewan sekarang yang melakukan serangan fajar? Berapa sih yang nggak melakukan serangan fajar? Mungkin bisa dihitung dengan jari. Makanya saya ajak juga, masyarakat itu harus juga berkontribusi dalam hal sekecil itu. Mungkin memang turun ke jalan jadi salah satu opsi, tapi semua harus bersinergi. Mulai dari masyarakat, mahasiswa, hukum, partai politik. Jadi bagi saya ini luar biasa. Oh, Jokowi itu kan terkenal orang Jawa, kita biasa kan kalau orang Jawa itu sungkanan. Tiba-tiba gimana, enak nggak jalannya Pak Jokowi? Enak, begitu kan, tiba-tiba dikasih ini dan sebagainya. Tapi saya kira semakin lama kok semakin frontal sekali, saya bilang begitu. Apakah ternyata kekuasaan se-addicted itukah, ternyata seracun itukah kekuasaan sampai buat orang seperti itu? Karena bagi saya tidak etis aja seorang anaknya sendiri begini dan sebagainya diangkat seperti itu. Apa sekarang gagasan visi misinya? Bagi saya, kalau misalkan dia bukan seorang anak Jokowi, tidak akan mungkin dia sampai pada posisi itu. Nah, seharusnya demokrasi diisi dengan ruang-ruang yang secara substansial ada, begitu. Dengan gagasan, ide, visi dan sebagainya. Dan parpol harus juga berperan. Dan bagi saya sekarang parpol tidak ada harganya. Semua parpol, saya rasa sama saja sekarang. Tidak mampu menelaah pemimpin-pemimpin, kan dia prosesnya filtrasi. Dia fungsinya adalah memfiltrasi nih pemimpin-pemimpin. Mana sih dari semua pemimpin ini kita pilih beberapa supaya rakyat bisa memilih lebih enak. Oh ternyata ini begini, lebih dia punya gagasan ide visi misi dan sebagainya. Tapi di balik semuanya ternyata bukan ide misi dan sebagainya, melainkan ada uang, ada elektoral dan sebagainya. Jadi bagi saya demokrasi sekarang betul sangat cacat. Dan benar kata orang-orang penyair, kata orang begini, seperti dendam, demokrasi itu harus dibayar tuntas, begitu. Jadi teman-teman, maka dari itu, ayo kita semua saling bersinergi. Tidak harus hal besar, tapi hal kecil sudah bisa membantu, begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.